Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ada doanya juga, Pak. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama diberikan kesehatan menyelenggarakan Rakersnas di BKKBN dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus kepada beliau Bapak Wakil Presiden, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan hadir di tempat ini dan beliau sudah 2 kali hadir di tempat ini. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau selalu memberikan arahan terkait dengan pembangunan keluarga dan juga percepatan penurunan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Mitra BKKBN, para hadirin, serta tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali sambutan ini dengan mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita miliki, kita kantongi. Namun pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik. Dan tentu kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial. Dalam 2 dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik. Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Untuk itu, dan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan tersebut.
guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Harapannya program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi bagi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengasuhan yang layak. Keluarga juga harus lebih proaktif untuk mendapatkan akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil secara rutin, imunisasi, dan pemantauan tubuh kembang bagi anak-anak secara berkala. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik. Di tahun ini, seluruh target RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal supaya menjadi perhatian. Pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya. Kedua, saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam 2 tahun terakhir ini agar diidentifikasi dan dinavigasi. Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru dengan tanpa mengurangi intervensi pada anak yang stunting. Arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting. Selanjutnya, saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini. Terakhir, saya sampaikan apresiasi terhadap kerja keras saudara-saudara selama ini dalam upaya meraih target yang sudah ditetapkan. Saya juga minta peran serta dan kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk non-pemerintah, dalam mendukung capaian target penurunan stunting. Mari jaga dan perkuat kerjasama, sinergi, dan kolaborasi menuju Indonesia bebas stunting. Hadirin sekalian, keluarga ini merupakan unit terkecil dari masyarakat. Ulama menyebutnya suratun musagharah minal mujtama'. Gambar yang diperkecil atau miniatur dari masyarakat, dari bangsa. Jadi miniatur bangsa itu adanya di keluarga.
Artinya keluarga itu baik, bangsa ini baik. Kalau keluarga itu tidak baik, bangsa ini tidak baik. Keluarga itu sukses, bangsa ini sukses. Keluarga tidak sukses, bangsa ini tidak sukses. Oleh karena itu, keluarga adalah merupakan unit terkecil dari bangsa yang menentukan bangsa itu baik atau tidak baik, sukses atau tidak sukses. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana membangun keluarga yang bahagia, yang sejahtera, yang maju, dan itulah mencerminkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.